Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan kepribadian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Fatimah Nurdewi, Noni Afiani, dan saya sendiri Sylvia Hanismawati. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu apa itu psikoedukasi. Psikoedukasi adalah suatu bentuk pendidikan ataupun pelatihan terhadap seseorang dengan gangguan psikiatri yang bertujuan untuk proses treatment dan rehabilitasi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi psikofisiologis dan hipertensi. Apa itu psikofisiologis? Psikofisiologis atau gangguan psikosomatik merupakan gangguan fisik yang dialami oleh seseorang dan pemicunya disebabkan oleh faktor psikologis. Salah satu contoh dari psikofisiologis ini adalah hipertensi. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Faktor risiko dari hipertensi ada 2. Yang pertama, tidak dapat diubah seperti keturunan dan usia. Yang kedua, dapat diubah. Contohnya, pengonsumsian garam, kolesterol, kafein, alkohol, obesitas, kurangnya olahraga, stres, dan lain sebagainya. Yang kedua, komplikasi dari hipertensi. Komplikasi ini ada 5. Yang pertama, cerebrovascular. Contohnya stroke, demensia vaskular, dan ensefalopati. Yang kedua, mata. Contohnya adalah retinopati hipertensif. Yang ketiga adalah komplikasi kardiovaskular. Contohnya penyakit jantung hipertensi. Yang keempat, ginjal. Contohnya nefropati hipertensif, albuminuria, ginjal kronis. Dan yang terakhir, arteri perifer. Contohnya claudicatio intermittent. Selanjutnya pencegahan. Yang pertama, pencegahan primer. Faktor risiko hipertensi antara lain yang pertama, tekanan darah di atas rata-rata, adanya riwayat pada keluarga atau gen, ras, takikardia, obesitas, dan pengonsumsian garam berlebihan. Dianjurkan untuk yang pertama, mengatur diet agar berat badan tetap ideal. Yang kedua, dilarang merokok atau menghentikan merokok. Yang ketiga, merubah kebiasaan makan sehari-hari dengan konsumsi rendah garam. Dan yang terakhir, melakukan exercise untuk mengendalikan berat badan. Yang kedua, pencegahan sekunder. Dikerjakan bila penderita telah diketahui menderita hipertensi karena faktor tertentu. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pengelolaan secara menyeluruh bagi penderita baik dengan obat maupun tindakan-tindakan seperti pencegahan primer. Yang kedua, dijaga supaya tekanan darahnya tetap dapat terkontrol secara normal atau stabil. Yang ketiga, batasi aktivitas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi somatoform. Apa itu somatoform? Somatoform adalah suatu gangguan yang memiliki gejala fisik. Contohnya nyeri dan mual, di mana tidak dapat ditemukan penjelasan medis. Macam-macam gangguan somatoform. Yang pertama, gangguan somatisasi. Gangguan ini adalah gangguan dengan karakteristik berbagai keluhan atau gejala somatik yang tidak dapat dijelaskan secara akurat dengan menggunakan hasil pemeriksaan fisik maupun laboratorium. Gangguan ini sifatnya kronis atau muncul selama beberapa tahun dan terjadi sebelum usia 30 tahun dan berhubungan dengan stres psikologis yang signifikan dalam kehidupan sosial dan pekerjaan, serta perilaku mencari pertolongan medis yang berlebihan. Yang kedua, hipokondriasis. Hipokondriasis merupakan kondisi kecemasan yang kronis, di mana penderita selalu merasa ketakutan yang patologik terhadap kesehatannya sendiri. Penyebab dari gangguan ini dapat bermacam-macam, antara lain yang pertama, gangguan ini merupakan gangguan khas orang-orang yang haus perhatian dari orang lain. Yang kedua,
frustasi tertentu sebagai faktor pencetus. Yang ketiga, kekuatan yang diperoleh dari lingkungan sosial. Yang ketiga, gangguan konversi. Menurut DSM, gangguan konversi adalah gangguan dengan karakteristik munculnya satu atau beberapa simptom neurologis, misalnya buta, lumpuh, dan lain-lain, yang tidak dapat dijelaskan secara medis dan diduga faktor psikologis memiliki peran penting dengan awal dan keparahan gangguan. Ada 3 kategori simptom, antara lain: yang pertama, simptom sensorik, misalnya berupa hilangnya kepekaan terhadap berbagai rangsangan dari luar maupun dalam tubuh, yang disebut anestesia. Hilangnya kepekaan terhadap rasa sakit yang disebut analgesia, dan sebagainya. Yang kedua, simptom motorik, misalnya berupa paralisis atau kelumpuhan. Biasanya hanya pada salah satu tangan atau kaki, dan lumpuhnya pun bersifat selektif. Dan arti lumpuh untuk melakukan kegiatan tertentu, tetapi sehat untuk kegiatan lain. Yang ketiga, simptom visceral atau rongga dada dan perut, misalnya berupa keluhan pusing, sesak nafas, ujung tangan dan kaki dingin, dan lain-lain. Yang keempat, gangguan dismorfik. Definisi gangguan ini adalah preokupasi dengan kecacatan tubuh yang tidak nyata, misalnya hidung yang dirasakan kurang mancung, atau keluhan yang berlebihan tentang kekurangan tubuh yang minimal atau kecil. Sedangkan menurut model psikodinamik, gangguan ini merefleksikan pemindahan konflik seksual atau emosional pada bagian tubuh yang tidak berhubungan. Sekian penjelasan dari kami, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.